warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya sekarang tutorial yang ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk membersihkan hidung dengan bisa mandi. Jadi gini, yang saya lakukan ini apa yang saya lakukan? Yes, membersihkan hidung dengan bahasa kata lain adalah mengupil. Jadi kebiasaan mengupil itu biasanya bertujuan ada yang baik, ada yang buruk. Yang baiknya ini bisa mencegah kotoran-kotoran hidung yang masuk dan menyenangkan masuk ke dalam tubuh pernapasan. Tapi ada posisi buruknya itu kalau kita melakukannya dengan keadaan tangan kotor juga tidak baik, apalagi menimbulkan sampai kesopanan dalam keadaan tangan kotor jadi mengakibatkan kesulitan bernafas. Tapi sebenarnya kebanyakan orang membersihkan hidung di tempat umum itu juga sangat tidak dianjurkan untuk diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan rasa jijik karena kita terlalu banyak mengupil ya. Jadi mengupil ini sebenarnya memiliki tapi tujuan langsung kalian di kamar mandi kalau kalian perlu. Kalian bisa mengunjungi kalau kalian merasa ingin mengupil, saja kalian ke kamar mandi untuk melakukan pengupahan. Kenapa? Karena kan kamar mandi sebagai sarangnya setan itu juga sangat berguna untuk membersihkan diri, bukan hanya untuk mencuci tangan atau melakukan pembuangan air kecil dan besar, tapi juga membersihkan hidung. Baru kemudian kita mencuci tangan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, untuk jenis kotoran hidung yang biasa, kalian sediakan hand sanitizer ataupun sabun, dan juga tisu atau sapu tangan untuk membersihkan hidung. Jadi bersihkan dulu hidungnya seperti ini saya praktekin ya. Ini kan seperti ini. Walaupun jadi kan di kamar mandi ya. Jadi kalau yang melakukannya harus di kamar mandi, kalian jangan lipat online supaya tidak dikodok. Kemudian setelah itu kalian kalau sudah selesai membersihkan hidung, segera cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun untuk membersihkan ini agar tidak ada kotoran. Dan jika sebelum mencuci tangan tuh sebaiknya membersihkan hidung dulu dengan air supaya dari pernafasan. Kemudian untuk kotoran hidung yang berbentuk mimisan ataupun berbentuk ingus, kalian harus sediakan tisu untuk membersihkan hidungnya. Tapi lakukannya harus di kamar mandi. Misalnya kalau kalian sekolah nih, kalian kan biasa badan tuh suka pilek, terganggu dengan minggu tiba keluar sendiri, kalian minta izin ke guru untuk melakukan ke kamar mandi untuk membersihkan di toilet ya, dan buanglah tersebut, buang ingus hingga cara menghirup terus membuang ingusnya dengan seperti ini sampai ingus benar-benar keluar. Jika sudah habis, segera buanglah tisu dengan bentuk-bentuk lipatan bola baru sudah dibuang ke tempat sampah. Baru setelah itu kembali cuci tangan dan bersihkan hidung supaya tidak ada kotoran. Kemudian yang ketiga, untuk lendir yang kotoran hidung yang berbentuk darah ya, atau membentuk darah nih, misalnya kan gara-gara mimisan, kalian bisa menggunakan masker untuk melindungi kita agar karena kita tahu masker itu kan kotor, jadi itu menjaga dari berterus-terusan tuh bukan kanker ya, tapi mimisan itu karena trauma hidung. Segera buanglah hidung tersebut dengan perlahan, lakukan dengan cara menjepit hidungnya, jepit bagian hidung selama kurang lebih. Kalau mau cepat, bersihkan hidung yang menengah supaya dengan tisu atau sapu tangan, lalu buang setelah itu tisunya dibuang ke tempat yang dibuang. Kalau masih terusan, tutup hidungnya pelan seperti ini, dan kemudian bersihin asalkan tutup hidung. Kalau terus menerusan, segera tutup dengan daun sirih, dan baru setelah itu cuci tangan dengan sabun. Pastikan airnya tidak mengenai daun sirih agar tidak mudah patah. Jadi yang terakhir yang paling penting, kemudian yang terakhir yang keempat, untuk kotoran hidung jenis ketika bersin, segerakanlah masker. Untuk jika dapat masker, tinggal keluar masker. Kotoran hidungnya kan biasanya kan ada bersin, segeralah buanglah dengan menggunakan siku ataupun ini untuk membersihkan hidungnya. Segera tutup mulut dengan sikut ataupun dengan lengan ataupun dengan masker supaya kumannya tidak menyebar. Baru jika perlu bersihkan hidung habis selesai bersih itu dan cuci tangan seperti biasa. Jadi gini, sebenarnya untuk membersihkan hidung itu berbagai macam 4 varian itu juga membantu mengobati resiko dari TB dan juga penyakit mematikan lain seperti flu, influenza, dan lainnya. Apalagi saat dulu kan sama virus corona ketika buang ingus ya, kan virus corona itu kan udah berlalu. Tapi jika virus itu tetap menyebar, walaupun harus membersihkan atau kebiasaan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, juga membantu menjaga kebersihan kulit kita tetap bersih dan terhindar dari kotoran dan virus. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat dan juga dasar khusus penjatuh. Kemarin saya beritahu bagaimana dari kalian membersihkan hidung di kamar mandi, baik itu jenis kotoran, lendir, ingus ataupun darah, supaya menjaga kebersihan hidung dan juga kesopanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.